Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Kembali lagi kita hadir di Wow Bubble Speak Up di hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Hari ini sekaligus hari yang spesial bagi wartawan karena tanggal 9 Februari adalah Hari Pers Nasional. Kami juga mengucapkan selamat Hari Pers kepada kawan-kawan semua. Jadilah jurnalis yang independen yang selalu meningkatkan kapasitas, dan yang jelas kita menyuarakan kepentingan masyarakat. Dan untuk hari ini kita bincang santai, ngobrol-ngobrol santai dengan Dandim 0413 Bangka. Ada Kolonel Infanteri Pujut Sudarmanto. Selamat siang Bapak. Saya panggil Bapak, Abang, atau Komandan? Iya. Panggil Abang aja ya. Selamat siang. Ya, boleh tahu kesibukannya apa akhir-akhir ini, Bang? Baik ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari ulang tahun atau hari jadi Pers Nasional ya. Mudah-mudahan di usia yang semakin tua, yaitu 75 tahun ya. Pers Nasional kita nih bisa lebih profesional lagi, lebih akurat lagi dalam pemberitaannya. Kemudian bisa memberikan suatu pencerahan dan menjadikan edukasi bagi masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Jadi terima kasih waktunya, dan saya ucapkan selamat datang dari Wow Bubble di Makodim 0413 Bangka. Untuk kesibukan saya saat ini, kita sadari bahwasanya bangsa Indonesia dan seluruh dunia ini sedang giat-giatnya memerangi pandemi COVID-19. Maka Kodim 0413 Bangka yang membawai wilayah Kota Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Induk, dan Bangka Selatan, kami bersama dengan Pemda, dengan Polres, dengan stakeholder yang ada, saat ini lagi gencar-gencarnya untuk melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan kita sadarin, khususnya Pangkal Pinang ini. Pangkal Pinang ini sudah sangat ininya makin meningkat. Zona merah. Ya. Kehitam-hitamannya. Tidak kehitam-hitaman, jangan. Tidak ada dalam kita. Yang ada zona merah, zona merah, zona oranye, zona kuning ya, zona hijau. Jadi mari kita sama-sama di sini untuk menertibkan masyarakat, untuk menyadarkan masyarakat agar mereka menjalankan protokol kesehatan. Demikian. Bang, kalau masyarakat kita tingkat kesadarannya dengan protokol kesehatan itu sudah bagus belum ya? Menurut saya masih kurang. Masih kurang, Mas. Ya. Banyak kita sadari sendiri, tempat-tempat nongkrong itu masih banyak. Ya, mereka juga tidak melaksanakan protokol kesehatan, tidak jaga jarak, tidak juga pakai masker. Nah, ini salah satu ya pemicu dari adanya penyebaran virus corona ini di wilayah kita sendiri. Demikian, Mas. Kalau kita balik ini ke karir militer Abang nih, sebelum bisa diceritakan nggak Bang, kilas balik bagaimana karir militer Abang di tentara ini? Baik ya. Saya masuk awal menjadi tentara atau TNI Angkatan Darat ini bermula tahun 95. Saya lulus SMA, saya mengikuti pendidikan akademi waktu itu Akabri ya. Tahun 95 saya masuk, dan kebetulan saya terpilih menjadi Taruna Akademi Militer Angkatan Darat. Ya. Tahun 95 saya masuk, saya lulus tahun 98. Maka pada saat pertama kali penugasan saya setelah saya melaksanakan pendidikan, saya ditempatkan di Kodam 9 Udayana. Udayana Bali. Di Bali. Ya. Namun Udayana itu juga memiliki wilayah yang cukup luas. Bali, NTB, dan NTT. Nah, pada saat saya masuk, lagi Timur Leste sudah lepas, atau Timur-Timur sudah lepas dengan Indonesia. Oh, baru beberapa saat. Ya. Sehingga penempatan saya pertama kali di Batalion 744
yang dulunya dia itu Batelon itu berada di timur-timur. Karena eksodus kita pindah ke Kupang. Oh, Kupang. Ya, saya selama 10 tahun saya di Kupang, di NTT, di Batelon 744. Nah, setelah saya melaksanakan di sekolah di Kelapa II tahun 2010, saya pindah di lembaga pendidikan Seskoat. Di sana kurang lebih 2 tahun sampai dengan tahun 2012, dan tahun 2013 saya diizinkan untuk mengikuti pendidikan Seskoat. Ya. Kurang lebih 9 bulan saya ikut pendidikan. Lepas dari situ saya masuk ke Kostrad, Divisi 1 yang bertempat di Cilodong. Kurang lebih tahun 2015 awal saya mendapat amanah menjadi komandan batalion Linut 432. Pada saat itu namanya Linut masih. Setelah kami melaksanakan latihan raider di Batu Jajar, maka berubahlah batalion itu menjadi batalion para raider 432. Selesai dari batalion 432, saya menjabat sebagai komandan sekolah calon tamtama di Rindam 6 Mula Warman yang bertempat di Banjarmasin. Jadi ya komandan sekolahnya tamtama lah ya. Kurang lebih saya 7 bulan. Kemudian saya mendapat amanah lagi sebagai komandan Kodim 0907 Tarakan di Kalimantan Utara. Jadi saya ini dandim yang kedua bagi saya. Iya. Di situ saya kurang lebih 1 tahun 4 bulan di Kaltara, di Tarakan. Kemudian di tahun 2017 akhir saya pindah ke Kodam 2 Sriwijaya sebagai wakil asisten personil. Baru ke daerah Sumatera, baru setelah itu ya. Setelah Kodim Bangka naik tipe menjadi tipe A, maka saya diperintahkan menjadi komandan Kodim, sehingga pada 1 Oktober 2019 kami mendapat penghargaan atau mendapat kepercayaan, pangkat kami naik menjadi kolonel. Demikian sampai dengan sekarang. Jadi sekitar hampir 25 tahun ya. 22 tahun kami mengabdi di Angkatan Darat. Itu kesan-kesan kalau di militer itu gimana ya Bang ya? Karena kan beda beda periode pemerintahan, beda masa, kan beda-beda penilaian orang ya. Kalau sekarang kan mungkin orang menilai tentara itu agak lebih baik ya kalau sekarang, karena keterbukaan informasi kan. Tapi kalau zaman 95 ke 97 ke bawah itu kan tentara ini menjadi sangat kurang aware dengan masyarakat. Nah itu menurut Abang gimana? Ada nggak perbedaan masa-masa itu dengan yang sekarang? Kebetulan tahun 95 sampai dengan reformasi 98 saya lagi pendidikan, ya, jadi masih taruna. Kami belum langsung berinteraksi dengan masyarakat. Namun kita sadari bahwasanya pendahulu kami sudah berkomitmen bahwasanya setelah reformasi Angkatan Darat atau TNI pada umumnya kita harus berbenah diri. Maka di fungsi ABRI kita hilangkan. Ya. Fraksi-fraksi di DPR, DPRD sudah kita hilangkan juga. Nah, kita kembali lagi melaksanakan tupoksi kita. Ya. Kita menjaga, menegakkan, dan melindungi. Nah, 3 itu yang perlu kita. Apa yang kita menjaga? Kita menjaga bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman. Melindungi siapa? Melindungi masyarakat dan seluruh tumpah darah kita. Menegakkan apa? Menegakkan kedaulatan. Kedaulatan siapa? Kedaulatan bangsa Indonesia, supaya tidak dironong oleh negara maupun dari dalam negeri itu sendiri. Demikian. Bang, kalau tugas pertama, kalau dari cerita Abang kan kebanyakan di wilayah tengah dan wilayah timur Indonesia ya. Kemudian baru beberapa tahun ini ke wilayah barat, ke Palembang dan Bangka Belitung. Kesan pertama Abang mengenal Bangka Belitung tuh gimana Bang? Ada kesan-kesan apa? Karena kan baru pertama nginjak di sini nih. Terus terang pertama saya datang ya. Pertama awal saya mau dapat perintah, setelah saya baca surat perintah saya menjadi komandan Kodim Bangka Belitung. Mohon maaf nih ya. Jadi Wah, izin, hati-hati. Wah, harus baik-baik di sana karena ilmunya keras gitu kan. Jadi ilmu magicnya kuat. Saya bilang insya Allah lah kita bekerja kan mengandung menjunjung tinggi asas, di mana bumi dipinjak di situ lagi dijunjung. Benar. Ya, jadi dimanapun berada kita bertugas pasti ada perbedaan. Ya, pasti ada perbedaan. Kultur budayanya berbeda. Namun kita yakinin bahwa kalau kita bisa menyatu, kita mendalami kultur budaya masing-masing wilayah,
insya Allah kita akan bisa berbaur dengan baik dengan masyarakat itu sendiri. Bang, 4 wilayah ya tadi, Pangkal Pinang, Bangka Induk, Bangka Selatan, Bangka Tengah. Ya, Itu apa enggak terlalu luas ya? Apa karena memang sudah naik tipe A, kemudian 4 wilayah? justru sebelumnya, sebelum saya menduduki Komandan Kodim ini, tadinya Dandim Bangka itu mewilayahi seluruh Kepulauan Bangka. Pulau Bangka ya? Ya, jadi 4 kabupaten 1 kota ini di bawah Kodim Bangka. Dan setelah saya masuk, Bangka Barat terpisah. Sendiri ya? Ya, berdirilah Kodim 0431 Bangka Barat. Nah, situ ada Dandimnya Letnan Kolonel Infanteri Agung Prakasa, Wahyu Prakasa. Nah, kami di sini dengan naiknya kami tipe A, maka ada perwira penghubung kami, karena memang kita sadari agak jauh jaraknya, apalagi Bangka Selatan kan. Ada perwira penghubung kami berpangkat Letnan Kolonel. Jadi di 3 kabupaten ini ada 3 Penghubung. Letnan Kolonel sebagai perwira penghubung kami. Penghubung siapa? Penghubung antara kami dengan Pemda sana, dengan Forpinda sana. Dialah perpanjangan tangan kami untuk menjalankan Forkopinda yang ada. Demikian. Bang, dari 4 wilayah ini, menurut Abang peta konflik atau potensi terjadinya konflik paling tinggi di mana ya, Bang? Kalau konflik, saya rasa sama semuanya, ya, hampir sama. Di mana konflik yang ada pasti tidak lepas dari pertambangan, gitu. Dan kemarin kami juga koordinasi dengan para Kapolres. Saat ini yang lagi meningkat curamor, gitu, curamor dengan asusila. Nah ini, kalau yang istilahnya konflik horizontal yang melibatkan suku, agama dan lainnya itu sementara tidak ada. Atau katakanlah tadi kan ada fungsinya kedaulatan, kedaulatan seperti misalkan ada kayak apa yang terakhir itu ada ormas yang pengen mendirikan negara sendiri, apa itu? Ada nggak potensi di Bangka Belitung nih, Bang? Sejauh kami memantau dan mendalami, untuk potensi tersebut tidak ada untuk Bangka Belitung. Masih clear ya, aman ya. ya. Jadi kami merasa rasa hormat kepada seluruh warga Bangka Belitung, rasa nasionalisme dengan Pancasila dan NKRI ini masih luar biasa. Dan ini perlu kita pertahankan. Siap. Ya. Bang, terkait hari pers ini, hari pers kan sekarang wartawan. Menurut Abang wartawan, karena kita agak di luar pembicaraan tadi, wartawan di Bangka Belitung seperti apa, Bang? Nilai Abang? Wartawan di Bangka Belitung menurut saya sudah bagus. Sudah bagusnya itu agak bagusnya beliau ini begini. Apapun bentuk situasi di wilayah Bangka ini, ya, responnya cepat, memberikan informasi kepada media, kepada masyarakat, ya itu sangat luar biasa, sangat intens itu. Apalagi kami kan sudah banyak kenal dengan para wartawan. Ya, ada kejadian ini mereka langsung informasikan kepada kami. Dan harapan kami memang demikian. Jadi wartawan adalah mitra dari kami, karena kami pun tidak akan mungkin lepas dari wartawan gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Kodim pun wartawan bisa mempublikasikan sehingga masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh Kodim. Nah, demikian. Kalau koreksi untuk Wobabel gimana, Bang? Wobabel luar biasa, apalagi dengan Mbak Yayunya itu kan. Dia sering intens sama saya, Pak Dandim gimana nih? Oh siap gitu kan. Artinya memang kemitraan antar media ya, penyedia media, karena kan kita kan pelaku media dengan Abang di aparat keamanan, penegak keamanan ini juga memang harus terjalin erat, karena belakangan kan banyak informasi hoax, kemudian informasi yang kebenarannya agak diragukan. Itu. Nah, terkait hoax ini, apakah ada tugas dari TNI ini, Bang? Hoax itu begini. Hoax itu ya, memang inilah penyakit kita saat ini. Ya, hoax itu yang bisa memecah belahkan bangsa ini. Ya, dengan kita membuat suatu tulisan yang tidak benar atau hoax itu, maka orang yang tidak mengerti ya atau dia kurang paham, maka mengiyakan informasi tersebut. Dan ini kalau dia sebarluaskan, maka akan menjadi suatu konflik bagi bangsa ini, atau khususnya Pangkal Pinang atau Bangka lah ya. Dan besar harapan saya orang atau masyarakat Bangka Belitung ini
harus bijak dalam membaca dan melihat berita yang dia terima. Ya, berita dia terima. Sama halnya yang saat ini aja baru terjadi ya, yang menimpa saya juga nih. Ya. Saat ini kan lagi rame tuh di media itu kan, di mana Forkopimda Pangkal Pinang yang mendapat ke bawah-bawah itu kan. Kalau orang yang tidak bijak pasti ditelan mentah-mentah informasi tersebut. Ya. Kita aja sudah niat, kita niat insun ya kalau orang Jawa bilang. Kita udah bersama wali kota dengan Pak Kajari, Pak Kapolres. Yuk kita tutup organisasi ini. Oke, kita tutup rapi-rapi kita. Ya. Kita membackup wali kota untuk kita tutup. Lah, kok masa iya kita yang semposorin, kita yang mengajak, kita tutup, kok kita dapat uang tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang informasi yang disampaikan atau ada oknum-oknum yang mencari keuntungan dari hal ini. Nah, ini yang kurang tepat mereka menurut saya. Ya. Bang, kalau di kepolisian itu kan ada tim cyber itu untuk informasi hoax ini. Ya. Di TNI khususnya di Dandim ini ada nggak Bang tim khusus? Kalau kami sementara belum ada. Tapi tetap dimonitor ya? Monitor kita. Karena di Angkatan Darat sudah ada, tim cyber Angkatan Darat sudah memiliki. Maka informasi dari seluruh wilayah, seluruh Indonesia maupun dunia, Angkatan Darat sudah punya tim cyber. Ya memang butuh keahlian dan kemampuan khusus itu kan. Nah, untuk Kodim sementara belum ada itu. Kayaknya perlu dibuka nih Bang. Perlu dibuka. Iya, untuk tim dari tingkat Korem dulu lah, iya. Korem dulu. Ya kan kita cepat juga dapat ini. Iya. Kan? Salah satu fungsi intelijen kan juga mengawas, memonitor yang seperti itu. Maka itu wartawan mitra kita. Ya, karena siap. wartawan salah cepet, satu informan kita kan gitu di lapangan. Iya, cepat informan. Baik kawan-kawan, kita akan rehat sebentar, paling sekitar 3 atau 5 menit. Nanti kita akan membahas lebih dalam Bang tentang fungsi dan tugas dari TNI khususnya di Kodim ini seperti apa, termasuk nanti pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat ketika tentara turun ke lapangan. Ya. Kan beda treatmentnya. Ya. Kita akan kembali saat lagi. Break.
Kita kembali lagi di Wow Bubble Speak Up bersama Dandim 0413. Nyebutnya gitu ya Bang ya? Bukan Ya. 0413 ya? Boleh sama ya? 0413, 0413 sama saja. Ya. Kolonel Infanteri Pujut Sudarmanto. Bang, terkait Abang tadi sempat nyinggung pungli nih Bang. Ya. Tentara ini kan karena dengan kekuatannya dan dengan apa ya, pandangan orang bahwa tentara ini dia sosok yang kalem tapi bisa garang gitu. Nah ini sering disalahgunakan tuh Bang. Kayak tadi contoh misalkan pungli, orang bawa-bawa nama ini buat koordinasi dengan ini. Kesinggung nggak Bang? Ya kalau menyangkut saya pribadi dan institusi saya tersinggung. Manakala hal tersebut tidak benar dan memang saya tidak suka hal-hal pungli tersebut. Kami memang dididik untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Ya. Jadi pungli ini merupakan salah satu penyakit atau suatu tradisi yang mungkin zaman Belanda sana yang sudah mengakar dan nggak boleh itu dilakukan terus, ya kan? Zaman Belanda kan banyak pungli-pungli. Iya. Nah, masa kita masih ikut jajahan Belanda sana? Upeti ya zaman Nah, itu ya. Masih upeti apa itu? Nah, orang Palembang udah enggak pacak itu. Udah enggak pacak lagi itu kan. Bang, kalau udah ketahuan kayak gitu, apa langkahnya? Oh, kalau biasanya kita ketahuan anggota melaksanakan kegiatan pungli, ada hukuman bagi prajurit tersebut. Dari hukuman disiplin, hukuman pidana militer maupun pidana umum kalau sudah teratanya sudah enggak karu-karuan. Kalau ada oknum yang bawa nama tentara ini Bang, untuk apa? Kayak tadi pungli tadi misalkan yang Abang, dia kan bawa bukan anggota kan? Bukan anggota kita. Nah itu gimana caranya ini? Kita panggil suruh push up atau? Gini, saat ini kemarin yang saya lakukan, ya, kita melaksanakan kegiatan atau menegur yang bersangkutan kan ada pentahapannya, sama dengan kalau prajurit. Dia salah, ada peringatan pertama, kedua, ketiga, baru kita punishment yang fisik. Nah sama dengan manakala ada oknum masyarakat ataupun ormas dan sebagainya ya yang menyebutkan nama kami sebagai backing mereka dan itu tidak benar, saya panggil dia. Saya sampaikan apa permasalahannya, kenapa Anda sebutkan demikian. Ya. Saat ini TNI sudah mau berbenah diri, ya. TNI dengan reformasi yang saat ini, janganlah kami ditarik-tarik lagi ke zaman-zaman dulu. Ya. Sudah bukan saatnya lagi. Ya. Kita berupaya untuk maju, masih ditarik-tarik lagi. Nah, janganlah kayak demikian. Maka harapan saya pada masyarakat agar lebih bijak lagi. Kalau dia mau cari keuntungan, nggak usah kau libatkan anggota kami TNI maupun Polri, karena kami TNI Polri tidak boleh berbuat demikian. Ya. Kami sebagai alat negara, ya untuk menjaga keutuhan ini, menjaga masyarakat, ya, menjaga negara ini bisa lebih maju lagi, gitu loh. Bukan sebagai alat untuk kepentingan mereka, gitu loh ya, untuk kepentingan pribadi khususnya, ya, demikian. Bang, saya pengen tahu pendapat Abang tentang TNI independen, baik dalam politik, kemudian dalam kepentingan apapun itu. Bagaimana tanggapan Abang? TNI independen itu seperti apa sih? Jadi kalau TNI gini, kalau TNI berpolitik itu sudah tidak ada lagi. Maka kalau seorang prajurit mau dari Prada sampai dengan strata paling tinggi, mereka mau berpolitik, keluar dari anggota TNI. Aturan sudah ada. Jadi contoh saya pribadi, saya mau nyalonkan sebagai wali kota sini, ya tahun 2024 atau 2023 itu ya. Saya pada saat saya mendaftarkan diri menjadi calon wakil bupati atau wali kota, wali kota, maka saya sudah harus membawa surat pengunduran diri. Kenapa demikian? Karena kami TNI tidak boleh berpolitik, berpolitik praktis kami tidak boleh. Namun TNI itu bergerak atas dasar politik. Jadi keputusan dari pusat. Contoh pengerahan pasukan mau ke Papua, ya, ke daerah konflik lainnya, atau ke wilayah bencana, ya, ke luar negeri pun, ya kan. Kayak kemarin mantan Dandim ini Bangka
kolonel, sekarang kolonel beliau, Kolonel Daniel Nanggolan, beliau membawa pasukan ke Sudan Oh, sebagai dan satgas. bukan perdamaian. Nah itu dasar politik. Jadi tidak serta-merta Panglima TNI atau pimpinan TNI, ayo berangkat, nggak bisa. Nah, tetapi kalau berpolitik praktis, kami harus lepas baju, ya harus keluar dari anggota TNI. Itu aturannya. Demikian. Bang, kalau tupoksi kita di Kodim ini apa ya Bang? Karena kan banyak masyarakat yang saya juga baru tahu bahwa ternyata 4 wilayah yang digarap, kemudian saya kenalnya cuma sama Babinsa. Dari kawan-kawan itu. Kalau di lapangan tuh kalau ada apa-apa, saya kan di Usungal lihat, saya kontak Babinsanya, Bang ini koordinasinya gitu kan. Cuma masyarakat kan banyak yang nggak tahu, karena yang banyak dilihat itu kawan-kawan polisian yang di lapangan. Tugasnya TNI itu selain yang Abang bilang tadi, bisa dijelaskan lebih rinci nggak Bang? Biar jadi, masyarakat juga tahu gitu. Begini, saya sangat berterima kasih kalau Babinsa saya sudah banyak dikenal oleh masyarakat, karena beliaulah adalah ujung tombak kami, ya. Beliaulah yang garda paling depan, ya, untuk bersinergi dengan masyarakat menyelesaikan permasalahan di bawah. Ya. Kenapa polisi lebih dominan kemarin? Ya. Karena kita sadari juga di tubuh kami, di Kodim kami dengan ada 4 wilayah ini, kami kemarin terus terang agak terpondal-pondal karena jumlah personil kami. Berapa Bang jumlah semuanya? Kemarin ya, sekarang udah banyak, kita ada full, hampir semua desa kita sudah ada. Kalau dulu satu Babinsa 2 sampai 3 desa dia ini dia kuasai, sehingga berbanding terbalik dengan Polres. Ya, Polres kan dia kayak kami di sini kota Pangkal Pinang, Polres Pangkal Pinang jumlah personilnya banyak, ya. Mungkin 2 kali lipat anggota kami yang di Pangkal Pinang gitu kan. Demikian di Bangka Tengah, Bangka Selatan maupun Bangka Indo. Nah, dengan saat ini kami ada jumlah sekitar 70 orang tambahan prajurit masuk ke Kodim kami. Anggota di lapangan, Babinsa di lapangan, besar harapan kami bisa lebih mendekatkan lagi pada masyarakat. Ya. Tugas utama dari Kodim ini salah satunya yaitu melaksanakan fungsi teritorial. Ya, fungsi teritorial itu adalah bagaimana kita meningkatkan meningkatkan wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, warga kita. Ya. Kemudian meningkatkan ipolik sasubangkam kita. Ya. Di situ juga berarti ada ketahanan pangan dan sebagainya. Gitu. Menciptakan kondisi yang lebih kondusif lagi. Ya. Dan membuat kalau seandainya terjadi hal yang tidak kita inginkan, negara kita diserang, ya, kita sudah memiliki daerah pertahanan. Ya, daerah pertahanan itu apa? Daerah pertahanan itu ada daerah pertahanan depan, tengah, belakang. Maka kalau biasanya kita buat RT RW kita sarankan kepada pemerintah, dibentuklah itu. Tujuannya apa? Manakala negara kita diserang, maka kita memiliki daerah lumbung logistik. Ya, logistik daerah belakang. Daerah tengah itu daerah bagaimana pemukiman. Daerah depan daerah bagaimana adanya pertahanan kita untuk menangkal dari luar masuk ke kita. Nah, itu salah satu tugas-tugas kami di wilayah. Ya. Selain juga kita mengajak pada seluruh stakeholder yang ada bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan di daerah. Demikian. Bang, kalau dulu kan ada namanya apa ya, semacam wajib militer lah. Jadi masyarakat itu dididik untuk menjadi menjadi perpanjangan tangan ketika untuk mengawal keamanan di wilayah mereka masing-masing. Kita masih melakukan kayak gitu. Nah, ini pertanyaannya saya tunggu-tunggu. Jadi tahun ini sesuai dengan keputusan Presiden, bahwasanya kita sudah harus melaksanakan yang namanya bela negara. Ya. Jadi nanti akan ada, kalau khususnya Kodim Bangka ini kurang lebih 250 orang
250 yang hasil seleksi apa? 200 orang yang hasil seleksi untuk mengikuti sebagai Peserta ya? ya. Peserta ya. Dan dia akan mendapat pangkat, Itu mendapat sipil ya? tunjangan sipil. Nah, sipil ini Pangkatnya apa paling tinggi? pangkat disesuaikan dengan kemiliteran. Oh, Ya, keren juga. ya, disesuaikan. Nanti akan melakukan pendidikan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan akan nanti ikuti pendidikan di sini di wilayah kami. Nanti pelatih-pelatihnya kami ini akan dilatih di Rindam sana untuk pelatihan bagaimana membentuk komponen cadangan ini. Komponen cadangan Ya. namanya ya. Itu gimana Bang kalau mau ikut itu ya? Mau ikut yang gini, yang pertama ya komponen cadangan itu terdiri dari warga negara Indonesia, ya, warga terlatih di dalamnya, warga ahli bisa, warga yang lainnya boleh, pokoknya mau ormas kah, mau siapa aja diizinkan, ya. Kemudian pendaftarannya nanti di Kodim, ya di Kodim, nanti akan diseleksi, kemudian dilatih semi militer ya, bukan militer, semi militer. Nah, nanti dia dapat juga nanti pelatihannya kurang lebih 3 bulan nanti. Ya, pelatihan 3 bulan. 3 bulan aja. Itu 3 bulan itu di barak ya Bang? Nggak boleh keluar. Maksudnya? Harus intens 3 bulan itu nggak boleh keluar. Oh iya, Nge-camp ya. Iya. Jadi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengolahan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, gitu. Itu, Mas. Jadi memang saat ini yang akan program Angkatan Darat atau Kemhan ya untuk membuat komponen cadangan. Itu kalau berdasarkan wilayah, Iya. kuotanya beda-beda atau? Beda-beda kuotanya. Itu ditentukan oleh pimpinan kami dari pusat. Artinya memang kalau misalkan masyarakat Babel juga nggak bisa misalkan satu wilayah paling banyak di situ, jadi harus menyebar juga ya. Oh, enggak juga. Maksudnya pesertanya itu? Pesertanya seluruh wilayah Bangka Belitung. Kan Bangka Belitung ada 3 Kodim. Kami di sini, kemudian Bangka Barat, Kodim Bangka Barat, Belitung, Kodim Belitung. Nah, artinya mereka juga nanti akan ada atribut-atribut militer juga. Ada nanti. Jadi di sini ya, selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, calon komponen cadangan berhak memperoleh uang saku, perlengkapan perorangan lapangan, perawatan kesehatan, dan perlindungan jaminan kesehatan. Ya, ini yang nanti dia dapat. Untuk pakaian dapat pakaian dinas lapangan, sepatu lapangan, topi lapangan, ransel tempur. Nah, ini dia akan dapat nanti. Bang, ini komponen cadangan ini digunakan atau ya digunakan itu kapan ya? Kalau misalkan mereka sudah terlatih nih, sudah jadi, mereka digunakan kapan ya dipakai? Kan kita bukan untuk perang. Iya. Jadi ya kesannya masyarakat ini kan, ya jangan salah ini. Komponen cadangan ini salah satu ya contohnya. Kalau kita mau membuat ketahanan pangan, gitu, ketahanan pangan. Berarti kita akan membuat sawah atau ladang. Dari kita buka ladang atau sawah sampai dia panen, itulah mereka. Salah satunya melibatkan mereka. Jadi bukan hanya siap angkat senjata. Kalau angkat senjata pas perang itu aja. Kalau angkat senjata pada kala kami habis diserang sama negara asing gitu kan. Ya kalau perang semua warga negara juga harus maju, harus dan itulah yang ditakutin oleh negara asing. TNI rakyatnya ini yang ditakutin oleh negara asing. Karena rakyat kita militasnya sangat tinggi sekali. Ya. Oke Bang, ada instruksi tadi dari tim, kita break dulu sedikit. Oke. Menyelesaikan kendala teknis sedikit. Nanti kita lanjut lagi Bang. Siap. Sangat menarik tadi.
Oke, kita kembali lagi. Mohon maaf kepada kawan-kawan karena ada sedikit kendala teknis. Kita langsung saja, Bang. Program Kodim untuk tahun ini apa, Bang? Yang paling prioritas dan ger gitulah dengarannya itu. Untuk program Kodim tahun ini, jadi yang pertama yang jelas kita akan melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan. Untuk kita memutus rantai penyebaran COVID ini yang paling utama, ya. Karena manakala virus ini masih menyebar, semua kegiatan bermasyarakat pun akan terhambat, ya kan? Nggak bisa tenang lah. Ya, nggak akan tenang. Maka itu kan saat ini kan pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi, ya secara masif ini. Pertama tanggal 15 kemarin. Abang sudah ya divaksin? Alhamdulillah sudah. Makanya tanggal 15 kemarin kami dengan Forkopimda Pangkal Pinang, masuk Darem Kapolda, itu melaksanakan vaksinasi yang pertama. Masuk gubernur ya, tanggal 15. Kemudian vaksinasi kedua tanggal 29. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak ada masalah gitu. Nggak ada yang membesar atau kata orang-orang gitu ya. Iya, itu nggak ada itu ya, nggak ada, ya? Ada. Tapi aman lah posisinya ya. Iya, alhamdulillah aman. Jadi kemarin juga kami sudah bersama Nakes ya melaksanakan vaksinasi juga terhadap tenaga kerja kesehatan. Kalau personel kita selain Abang yang divaksin siapa, Bang? Untuk anggota Kodim sendiri sementara baru 5. Ini kan masuk pelayanan publik juga kan? Nah inilah yang perlu nanti kami sampaikan. Jadi kami sebagai pelayan, salah satu pelayan publik ya, pelaksanaan vaksinasi nanti kemungkinan akhir bulan ini atau awal bulan depan. Nanti secara masif semuanya. Nah, semua ya. Termasuk Babinsa juga ya? Semuanya Babinsa juga. Di situ kalau nggak salah ada berapa kelompok ya, kelompok golongan yang akan melaksanakan vaksin. Yang pertama TNI Polri ya, kemudian BUMN ya, pegawai kemudian pegawai negeri lah, guru-guru mungkin ya, nah, tenaga pendidikan. Kemudian mungkin ya juga rekan-rekan wartawan mungkin ya. Kita juga udah ada instruksi ya. sih, minta. Nah, untuk itu saya minta atau saya himbau kepada masyarakat, gak usah takut, gak usah galau, ya. Pemerintah itu pasti memberikan yang terbaik kepada rakyatnya. Tidak mungkin pemerintah memberikan sesuatu yang jelek pada rakyatnya. Itu aja yang perlu kita pahami. Ya. Vaksinnya penting, tapi ada yang ngajak nggak usah divaksin. Gimana, Bang? Ada yang ngajak nggak? Jangan dong, nggak boleh itu terjadi ya. Kan jangan. Ada itu kan info yang kita dapat, dia ngajak Sinovac dibalik no vaksin. Ada juga yang ngapain divaksin, artinya dia menyebarkan teror lah kalau bahasa kami ya. Menakut-nakuti masyarakat vaksin itu gini. Makanya saya himbau kepada masyarakat ya, agar hal-hal yang demikian tadi tidak usah lagi, tidak usah lah ya. Pemerintah dari Bapak Presiden sendiri sudah divaksin, bahkan 2 kali juga beliau. Di sini juga seluruh mau Pangkal Pinang, mau Bangka Indo bupatinya, Bangka Barat, Bangka Selatan, karena Pak Bupati sudah usia, maka yang divaksin kemarin adalah Sekda, Wakil Bupati sudah kena, makin nggak mungkin divaksin. Bangka Tengah, Bapak Bupatinya juga divaksin. Jadi hal-hal yang berita-berita yang bahwasannya no vaksin lah, yang ini Sinovac inilah itulah yang jelek ya, itu hilangkan. Ya, saya minta hilangkan. Jadi vaksinnya kalau saya sendiri adalah ikhtiar kita, betul, untuk memutus rantai ini, menameng diri kita. Perkara nanti kena atau enggak setelah itu ya itu urusan lain. Yang penting kita udah ikhtiar itu, Bang. Ikhtiar, betul, kita berikhtiar. Salah satunya selain yang 5M tadi, menjaga pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan dan sebagainya. Nah itu ya vaksinasi ini, vaksin ini yang perlu juga kita terima gitu loh. Itu salah satu untuk menjaga antibodi kita. Jadi tidak usahlah takut dengan isu-isu yang bahwasanya vaksin nanti beginilah begitulah, tidak usah ya, tidak usah takut. Bang, kembali ke struktur dari Kodim ini, itu ada apa aja, Bang, di bawahnya? Kalau di Sungai Lek kan ada Kompi kan, Kipan ya, Kipan B, kemudian
Bisa dijelaskan Bang untuk Jadi kalau Kodim, elemen di bawahnya itu? Kodim itu pertama struktur organisasinya ya. Iya. Kodim dan Dim. Mm-mm. Dan Dim itu di bawahnya Kasdim. Iya. Setelah itu baru staf-staf Iya. Kodim. Dari Pasi Intel dengan Pasi Mm-mm. Ren. Kemudian ada dan unit ya. Mm. Kemudian di bawahnya lagi ada para dan ramil. Dan Ramil. Dan ramil kebetulan Kodim ini ada 13 koramil. Mm-mm. Ada 13 koramil. Nah, sedangkan kalau Kompi Mm-mm. itu di luar dari struktur organisasi kami. Oh. Kompi itu berada di atas, di bawah batalion. Mm. Kebetulan Kompi ini berada di Sungai Liat. Mm-mm. Induknya ada di Muara Enim. Nyenduknya ke sana Kompi itu pimpinannya. Batalon Maku Batalon 141 berada di Muara Enim. Salah satu kompi terpisahnya, ini namanya kompi terpisah kayak gitu. Iya. Berada di sini, di Sungai Liat. Kenapa ada di sini? Karena tadi saya bilang wilayah Bangka Belitung dulu masih berada di bawah Korem Garuda Dempo. Ya. Nah, Batalon 141 dulu sampai dengan sekarang berada di bawah Korem Garuda Dempo. Nah, di tahun 2010 kemarin Korem Bubble berdiri, Korem 045 Garuda Jaya berdiri. Maka ini tidak bisa sementara ini belum digeser. Jadi ini statusnya BKO di Korem Keta. Nah, di bawah kendali operasi Korem 045 Garuda Jaya. Namun secara administrasinya dan komando kepemimpinannya masih di bawah kendali Danyon di sana, di Muara Enim. Nah, demikian. Paling kita koordinasi aja misal ada ini. Bang, kalau selain itu kan yang tadi Abang bilang keluar ya, kita vaksinasi programnya. Program ke dalam apa Bang untuk? Kenapa? Program ke dalam untuk anggota kita? Untuk kita melaksanakan program sesuai dengan program kerja dan anggaran, ya. Di mana di situ ada bidang intelijen, bidang teritorial, bidang operasi. Kalau bidang intelijen bagaimana kita lead Pamgal, jadi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Ya, kemudian baik di dalam maupun di luar ini, yang dilakukan oleh staf intelijen dibantu oleh unit intel kami. Kemudian operasi itu meningkatkan kemampuan prajurit itu sendiri. Nah, kalau kita mungkin menembak ya, menembak senjata ringan, kita latihan di situ. Kita juga sering diajak Bang. Nah, laba jaktri namanya. Ya. Kemudian bidang personil itu bagaimana meningkatkan atau menjaga komposisi pasukan, kemudian pola bingkar pasukan, ya, kemudian kesejahteraan prajurit itu sendiri, itu berada di bidang pers, dan ini sifatnya terus kontinu tidak berhenti. Nah, kemudian nanti di bidang teritorial ini meliputi kegiatan kemasyarakatan, ya, di situ ada baksos, ada komsos, ya. Bakti sosial, komunikasi sosial dengan masyarakat, nah begitu. Nah, ini yang fungsi kita paling utama di situ, di teritorial itu. Itulah Kodim tugasnya. Ya, bagaimana untuk bisa kita merasakan cegah dini, deteksi dini, ya, terhadap situasi yang ada. Bang, kalau tadi Abang sempat juga nyinggung kesejahteraannya, saya teringat lagu Iwan Fals itu. Jadi tentara seperti belati, gak dirawat, tumpul dan berkarat, kata Iwan Fals kan. Nah, terkait kesejahteraan nih, kalau Abang menilai kesejahteraan kawan-kawan khususnya di Bangka ini sudah baik belum Bang? Wah, sangat jauh sekali kawan. Saya sadarin ya, saat saya Letnan 2 tahun 98, gaji saya itu berapa? Kalau Anda tahu gaji pokok saya hanya sekitar 260 sekian lah. 200.000. Iya. Itu dengan semakin bertambahnya usia kita, ya, semakin makmurnya bangsa Indonesia ini. Nah, sekarang kita nggak usah perlu ragu lagi bagaimana kesejahteraan bagi prajurit. Ya. Maka itu yang kembali lagi yang tadi saya bilang, tidak ada anggota-anggota yang pungli-pungli. Karena kesejahteraan oleh pimpinan sudah diperhatiin, sudah diperhatikan betul. Ya, kalau masih ada, ya kita tangkap orang bersangkutan. Kita proses, sudah sangat luar biasa. Rumah dinas ada ya Bang ya, kalau kita anggota? Rumah anggota di depan ini, rumah anggota. Rumah anggota, ya. Tapi kan sedikit Bang. Ya. Kayaknya butuh nambah lagi ya.
Harapan begitu sih, harapan gitu. Biar Namun kita kan tidak bisa memaksakan diri kawan. Ya. paling kita bisa juga melibatkan pihak ketiga ya, minta CSR perusahaan BUMN itu bisa ya Bang ya. Kayak misalnya kayak PT Timah nih, kami mau hibahkan, mau bikin rumah prajurit. Kalau bangunan kayak gitu saya kurang paham betul ya. Namun kalau seandainya PT Timah punya bangunan kemudian dihibahkan kita, itu tidak diizinkan lagi sepertinya. Oh gitu ya Bang. Karena birokrasinya sangat panjang. Kan harus dia lapor dulu ke Kementerian Keuangan dan wah panjang lah birokrasinya. Ya, Kan menghilangkan atau menghapus asetnya mereka, masuk aset kami. Iya. Karena mereka adalah badan milik negara, bukan apa perorangan, bukan. Harapan kami demikian sih. Ini depan ini sudah Korem sudah berada di Pangkal Pinang, depan ini dan nanti tanah di Tuatunu bisa dibangun asrama. Namun kita sadarin bangsa Indonesia sedang berperang dengan COVID, anggaran pun larinya ke COVID semua. Iya benar. Ya, kita tidak boleh memaksakan diri, kita tidak boleh egois. Jadi skala prioritas saja dulu. Iya, Bang, yang tahun 2020 kemarin belum tercapai dan pengen dicapai di tahun ini apa Bang ya? Apa ya? Kayaknya lagi pusing ngurusin COVID terus ini. Iya. Ya. Semua program di cancel dulu ya. Program semua kegiatan sudah berjalan. Iya. Karena tidak mungkin kegiatan program kerja Kodim tidak boleh dilaksanakan, tetap dilaksanakan. Semua alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan tuntas ya. Dan kalau kendala dan hambatan ada saja, namun alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kita selesaikan. Begitu. Baik Bang, dan pemirsa, kita di penghujung acara. Saya pengen tahu penutup dari Abang ini terkait dengan bagaimana harapan Abang tentang kepada kawan-kawan personil, kemudian kepada masyarakat umum juga menyikapi fenomena yang ada belakangan ini, baik itu pungli maupun COVID, kemudian menjaga yang terutama itu adalah stabilitas keamanan nasional. Silakan Bang. Closing. Baik, terima kasih kepada seluruh warga Bangka dan Bangka Belitung pada khususnya. Saya menghimbau kepada seluruh warga. Yang pertama, saat ini kita sedang melaksanakan atau sedang mendapat wabah yang sangat luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Dan saya himbau kepada masyarakat, patuhi protokol kesehatan. Tidak usah takut untuk divaksin. Ya. Saya sampai saat ini alhamdulillah sehat walafiat. Telah saya vaksin 2 kali. Kemudian kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan, siapa lagi yang mau memutus rantai COVID ini? Jangan ada orang terprovokasi atau termakan isu bahwasanya COVID itu tidak ada, bahwasanya vaksin ini tidak benar. Ya, jangan ada yang mudah terprovokasi dengan hal tersebut, atau jangan ada yang tidak percaya bahwasanya COVID itu ada. Ya. Kemudian bangsa Indonesia saat ini dengan situasi alam yang sangat luar biasa, di seluruh wilayah Indonesia banyak terjadi bencana alam. Saya menghimbau kepada masyarakat agar pertama jaga kebersihan, ya, karena wilayah Bangka ini dominan banjir. Maka jangan buang sampah di selokan atau sembarangan. Manakala ada terjadi pendangkalan, yuk kita sama-sama kita melaksanakan pembersihan. Kami Kodim 0413 Bangka siap bersama-sama dengan masyarakat untuk kita melaksanakan pembersihan agar kita terhindar dari bencana alam. Ya. Kemudian dengan maraknya juga adanya pungli dan sebagainya, saya mohon dan saya himbau kepada masyarakat jangan mudah juga termakan isu atau omongan dari orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan TNI, Polri dan pemerintah untuk kepentingan mereka. Yakinkan bahwasanya kami Forkombinda, baik TNI, Polri dan pemerintah dan tokoh-tokoh agama lainnya, kita berniat untuk membuat wilayah kita menjadi lebih baik. Ya. Tidak ada sedikit pun dari kami untuk
ada niatan yang negatif atau mencari keuntungan pribadi. Kemudian ekonomi saat ini maupun pendidikan dan tata kehidupan berbangsa khususnya Bangka Belitung ini memang dengan adanya COVID ini agak terhambat. Anak saya pun sudah hampir 1 tahun tidak sekolah, ya. Nah, saya meminta kepada orang tua, termasuk saya sendiri nih, jangan dininak bubukkan anak kita, karena kita kalau dininak bubukkan anak kita berarti kita menghancurkan bangsa Indonesia 20 atau 10 tahun yang akan datang. Bagaimana mereka bisa mengisi bangsa Indonesia ini? Ilmunya tidak ada, ya, terlena, malam begadang, ya, nongkrong sana nongkrong sini. Ayo kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian, ajak anaknya untuk buka komputer untuk belajar mandiri, buka buku pelajaran untuk mereka belajar. Kalau tidak bisa tanya sana sini sama temennya. Jadi tidak usah nongkrong yang tidak ada manfaatnya. Sekarang dia enak tapi tidak tahu kedepannya bagaimana. Benar. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, mari kita sama-sama kita membuat Bangka Belitung ini menjadi provinsi yang unggulan, yang masyarakatnya bermartabat, beriman, ya, yang masyarakatnya juga bersosial. Kalau ada tutur kata dari orang-orang yang mungkin tidak pas, yuk kita maafin. Jangan ego, jangan marah-marahan, ya. Kemudian saya juga mengajak lagi sekali lagi, yang saya lupa tadi masalah COVID. Kalau ada tetangga kita yang melaksanakan isolasi mandiri karena dia terpapar COVID, bantunya apa? Kasih makan pagi, siang, malam bagi tetangga kanan kirinya yang mampu, si vitamin. Iya, jangan dibiarkan keluarganya itu dikucilkan, nggak boleh. Kalau kita kucilkan, imunnya dia akan rendah, dan ini yang menyebabkan tingkat kematian orang yang terpapar COVID akan meningkat. Ya, mari yuk sama-sama kita bantu masyarakat saudara-saudara kita yang terpapar COVID, jangan dikucilkan, kita bantu dia baik moral maupun fisik dengan kita kasih ya sesuatu lah untuk biar dia tidak kemana-mana. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Wobabel dan masyarakat Bangka Belitung yang menyaksikan siaran ini. Barangkali ada tutur kata saya, ucapan saya yang tidak tepat atau kurang pas, saya pribadi saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa saya mohon ampun manakala ada yang tidak tepat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Abang. Dan berakhir sudah acara Wobabel Speak Up hari ini, cukup lumayan lah. Kalau dipotong itu hampir 1 jam, Bang. Siap. Potong break. Dan satu hal yang mungkin bisa kita tarik bahwa TNI khususnya Angkatan Darat sebenarnya selalu ada dan dekat dengan masyarakat. Namun tinggal masyarakatlah membuka diri atau menutup diri dengan keberadaan TNI ini khususnya Angkatan Darat. Di kampung-kampung sudah ada Babinsa yang siap dan standby ketika kita butuhkan, dan juga kita bisa terlibat aktif di kegiatan TNI. Satu hal yang penting yang seperti yang ditekankan oleh komandan tadi, bahwa saat ini kita lagi pandemi, harapannya ini menjadi tugas kita bersama untuk mengawal agar pandemi COVID ini tidak menyebar luas. Kita putus sama-sama, kita pakai masker walaupun sedikit pengap. Kalau di dalam rumah boleh dilepas, kalau di luar wajib pakai masker dan mencuci tangan. Nah, itu pesannya. Dan terakhir, kita akan berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, dan kapan-kapan nanti Abang bisa datang ke kantor kita kalau pandemi sudah berangsur pulih ya Bang ya. Sip. Kita undang untuk mungkin membahas yang lebih santai lagi terkait tadi ngomong pendidikan, bagaimana mendidik anak, karena anak tentara ini beda pengajarannya sama anak-anak sipil katanya. Nah, itu kan ada triknya Bang ya. Sehingga biasanya tuh bapaknya tentara, anaknya pasti tentara atau enggak polisi atau ya keangkatan lah. Nah, ini kan beda trik. Mungkin masyarakat pengen tahu Bang bagaimana cara mendidik. Nah, sekian dari saya. Kalau ada yang salah-salah, kurang atau
perilaku saya yang kurang ini, kami mohon maaf. Terima kasih untuk Abang yang sudah menyediakan waktu dan tempat. Kita akan jumpa di lain kesempatan di Wow Bubble Speak Up edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.